Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para mahasiswa dan mahasiswi yang kesemuanya saya banggakan, selamat datang di pembelajaran interaktif aspek hukum ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sengketa ekonomi syariah. Sebagai dosen pengampu, saya Mappesesu SHMH pada program studi ekonomi syariah, merupakan kelas peserta PKDP tahun 2025 angkatan kedua, kelas B3.4. Kami dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopeng. Hari ini kita akan membahas bagaimana hukum ekonomi syariah menangani sengketa yang muncul dari praktik ekonomi berbasis prinsip syariah atau Islam. Mengapa sengketa bisa terjadi dalam transaksi syariah? Bagaimana cara menyelesaikannya sesuai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Ayo kita telaah bersama. Tujuan pembelajaran yakni setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan memahami konsep dasar sengketa ekonomi syariah, mengetahui ruang lingkup dan bentuk-bentuk sengketa, memahami mekanisme penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, mampu menganalisa studi kasus nyata sengketa ekonomi syariah. Kita harapkan para mahasiswa dan mahasiswi sampai pada tujuan pembelajaran tersebut. Pertama-tama kita masuk pada definisi dasar. Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, menekankan keadilan, larangan riba, gharar, dan maisir. Apa itu sengketa ekonomi syariah? Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih dalam transaksi ekonomi berbasis prinsip syariah, seperti perbankan syariah, pembiayaan murabahah, akad mudarabah, kemudian musyarakah, dan lain-lain. Kemudian bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariah terdiri dari sengketa akad, yakni semisal akad tidak sah, cacat kehendak, ketidaksesuaian objek akad. Ada juga sengketa pembiayaan, misalnya gagal bayar dalam pembiayaan murabahah dan ijarah. Terdapat juga sengketa hak dan kewajiban, misalnya uang prestasi dan uang prestasi parsial. Terdapat juga sengketa multi akad, misalnya akad hybrid yang membingungkan para pihak. Kemudian selanjutnya adalah lembaga penyelesaian sengketa. Pertama itu ada pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, di mana peradilan agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Juga terdapat alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase syariah melalui Basarnas. Kemudian ada juga mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Terus kemudian yang ketiga terdapat OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan pengawasan sektor keuangan syariahnya. Kemudian
bisa menengahi dalam kasus tertentu sebelum ke pengadilan. Terdapat dasar-dasar hukum sengketa ekonomi syariah. Hukum nasional itu terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Juga terdapat Fatwa MUI sebagai rujukan substansi transaksi. Kemudian secara hukum Islam, yakni kita ketahui bersama ada Al-Quran, ya, itu bisa kita temukan pada surah Al-Baqarah, ya, utamanya 282 tentang pencatatan utang piutang. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadilan dalam transaksi. Kemudian kaidah-kaidah fikih, kaidah tentang bagaimana akad mengikuti maksud, ya. Ulukut ila ma qasadah minha. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses penyelesaian di peradilan agama. Pertama-tama itu tentunya pendaftaran gugatan, kemudian ada proses pemeriksaan persidangan. Namun sebelumnya itu diupayakan mediasi oleh hakim mediator yang telah disiapkan di pengadilan agama. Kemudian di dalam persidangan itu ada pembuktian, tentunya bukti secara dokumen, bukti secara saksi, dan bisa menghadirkan seorang ahli di bidang syariah. Nah, setelah itu putusan hakim berdasarkan hukum positif dan prinsip syariah. Nah, tentunya kami akan pada mata kuliah ini di session tertentu kami akan menunjukkan sebuah studi kasus nyata, ya, contoh kasus perkara nomor 3325 PDTG 2022 yang berhubungan dengan sengketa pembiayaan murabahah antara nasabah dengan bank syariah, di mana nasabah menuntut penghapusan utang karena akad yang dianggap cacat. Kemudian terdapat pengadilan mempertimbangkan sesuai dengan fatwa MUI dan menilai sahnya suatu akad. Kemudian terdapat putusan pembiayaan tetap sah, tetapi restrukturisasi utang diberikan. Itu merupakan contoh nyata supaya mahasiswa dan mahasiswi bisa melihat secara langsung seperti apa sebuah sengketa ekonomi syariah yang terkadang muncul di tengah masyarakat, kemudian diselesaikan pada salah satunya itu di pengadilan agama. Nah, terdapat tantangan dan solusi, ya. Tantangannya itu kurangnya pemahaman akad syariah oleh masyarakat, kemudian minimnya sumber daya manusia hakim ekonomi syariah, kemudian belum semua perkara diselesaikan oleh lembaga yang kompeten. Solusinya ya tentunya pendidikan dan literasi akad syariah, kemudian penguatan pada Majelis Ulama Indonesia dan Basarnas, serta harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. Nah, sebagai penutup dan refleksi, ekonomi syariah bukan hanya soal halal dan haram, tapi juga soal keadilan dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Sengketa adalah bagian dari dinamika sosial masyarakat, tapi harus diselesaikan secara syar'i dan konstitusional berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara kita. Nah, demikian
Namun sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan bahwa akan kami tampilkan juga kuis interaktif bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk dikerjakan sebanyak 2 nomor. Kemudian kami akan menayangkan referensi berupa undang-undang, berupa fatwa, kemudian berupa buku tentang hukum ekonomi Islam, tentang bank syariah dari teori ke praktek, supaya para mahasiswa bisa mempelajarinya, menggali lebih luas, lebih dalam lagi terkait ekonomi syariah hukum ekonomi syariah secara umum dan penyelesaian sengketanya secara khusus. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.